Perkenalkan, nama saya Yusti Mangopang dengan NIM 23024160 dari kelas 5T6. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan dalam manajemen Science System atau MSS dari mata kuliah Kecerdasan Buatan dari Bapak Christopher Simanjuntak STMT. Masuk dalam pemodelan dalam manajemen Science System atau MSS. Manajemen Science System atau MSS merupakan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan ilmu matematika, statistika, dan teknologi komputer untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial kompleks. Pemodelan dalam MSS menjadi fondasi utama dalam menganalisis, memahami, dan memecahkan permasalahan bisnis dengan menggunakan representasi matematis yang dapat diuji dan dioptimalkan untuk mencapai solusi terbaik. Selanjutnya, aspek fundamental dalam pemodelan MSS yaitu abstraksi realistis, lalu struktur logis, lalu validasi model. Aspek-aspek ini saling berkaitan dan membentuk fondasi yang kuat untuk mengembangkan model yang efektif. Keberhasilan pemodelan sangat bergantung pada keseimbangan antara kesederhanaan model dan kemampuannya menangkap kompleksitas masalah yang dihadapi organisasi. Masuk dalam klasifikasi jenis model dalam MSS. Model fisik, representasi 3 dimensi dari sistem nyata seperti prototipe, maket, atau miniatur yang memungkinkan visualisasi dan eksperimen fisik. Lalu model deskriptif, menggambarkan apa yang terjadi dalam sistem tanpa memberikan rekomendasi optimal. Lalu model analog, menggunakan sistem lain yang memiliki karakteristik serupa untuk mempelajari fenomena yang kompleks. Lalu model prediktif, memproyeksikan kondisi masa depan berdasarkan pola dan tren data historis. Lalu model simbolik, menggunakan simbol matematika dan logika untuk mempresentasikan hubungan antar variabel. Lalu yang terakhir, model normatif, memberikan rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan optimal. Masuk dalam model statis versus model dinamis. Model statis menganalisis sistem pada titik waktu tertentu tanpa mempertimbangkan perubahan temporal. Cocok untuk menganalisis snapshot kondisi saat ini seperti optimasi alokasi sumber daya atau analisis break-even. Lalu masuk dalam model dinamis, pertimbangan perubahan sistem sepanjang waktu dengan mengintegrasikan faktor temporal dalam analisis, mampu menangkap evaluasi sistem, feedback loop, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Esensial untuk merencanakan jangka penjaga dan analisis tren. Pemilihan antara model statis dan dinamis tergantung pada natur permasalahan, horizontal waktu analisis, dan kompleksitas interaksi sistem yang ingin dipahami. Lalu spektrum kepastian dalam pemodelan. Kondisi kepastian atau K-friendly, semua parameter dan outcome diketahui dengan pasti. Decision maker memiliki informasi lengkap untuk setiap alternatif keputusan. Lalu kondisi ketidakpastian, kemungkinan outcome diketahui namun probabilitas terjadinya tidak dapat ditentukan secara akurat. Lalu yang ketiga, kondisi resiko atau risk, outcome dan distribusi probabilitasnya dapat diestimasi berdasarkan data historis atau expert judgment. Di sini terdapat diagram pengaruh atau visualisasi keputusan kompleks. Diagram berpengaruh merupakan representasi grafik yang menunjukkan struktur masalah keputusan dengan memvisualisasikan hubungan antar keputusan, ketidakpastian, dan konsensi. Komponen utama menjadi decision models atau persegi, couch models, lingkaran, dan polynomials berlian. Bisa dilihat dari gambar ini. Masuk ke dalam analisis keputusan dengan alternatif terbatas. Di sini adalah tabel keputusan matris yang menampilkan alternatif keputusan outcome potensial dalam format yang sistematis. Bisa dilihat di sini adalah alternatif optimis, pesimis. Lalu pohon keputusan, yaitu struktur hierarkis yang menggambarkan sequential decision process dengan probability based dan
expect value. Sangat efektif untuk multi-stage decision dan skenario planning. Optimasi dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis menyediakan framework sistematis untuk mencari solusi optimal dalam masalah dengan constraints dan objektif yang terdefinisi jelas. Terus umum, model kuantitatif terdiri dari fungsi objektif, variabel keputusan, dan sistem constraint yang membatasi ruang solusi feasible. Di sini ada fungsi objektif, yaitu ekspresi matematis yang mempresentasikan tujuan optimasi baik maximization atau minimization cost time risks. Lalu variabel keputusan di sini parameter yang nilainya dapat dikendalikan dan menjadi output dari proses optimasi. Lalu constraints, pembatasan yang mendefinisikan feasible, exigen, dan mencerminkan keterbatasan sumber daya atau kepercayaan operasional. Simulasi, eksperimen virtual untuk pemodelan kompleks. Di sini ada keunggulan simulasi, yaitu fleksibel dalam pemodelan sistem kompleks dengan multiple interaction, lalu kemampuan eksperimen tanpa risiko pada sistem nyata, lalu analisis sensitivitas terhadap perubahan parameter, visualisasi dynamic behavior system. Lalu keterbatasan simulasi, computation intensive dan time consuming, lalu tidak menjamin solusi optimal, hanya approximation, lalu kualitas output bergabung pada akurasi input data, lalu requires specialized skills untuk development dan interferensi. Lalu tipe simulasi, deterministik menggunakan nilai pasti tanpa elemen randomness, stokastik mengincorporate probabilistik elemen untuk menangkap occurrence. Discrete event memodelkan sistem berbagai sequence of event, lalu complex variabel berupa continuously over time. Lalu heuristic programming atau solusi praktis untuk kompleksitas. Heuristic programming menyediakan pendekatan praktis untuk menyelesaikan masalah kompleks yang tidak dapat dipecahkan dengan metode analytic action. Pendekatan itu menggunakan risk of harm dan intelligent shortcuts untuk mencari good solution dan resolvable time, meskipun tidak menjamin optimal solution. Di sini ada beberapa presentasi, yaitu efisiensi waktu, praktikitas, dan gap optimalitas. Lalu masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil dari materi ini adalah pemodelan dalam MSS mengintegrasikan multi-type approaches untuk mendukung decision making yang efektif. Sukses faktor meliputi pemilihan metodologi yang appropriate, understanding terhadap problem, characteristik, dan balance antara model kompleksi dengan partial usability. Future development fokus pada integration dengan AI, big data analysis, dan real-time decision support system. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.